di Ramadan yang kita sembah Allah, semangat ibadah untuk Allah, di luar Ramadan tetap sama. Tuntunan kita Nabi Muhammad, setiap malam salat sampai kaki bengkak. Luar biasa. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Ini baginda Nabi besar Muhammad sudah dijamin masuk surga, salatnya sampai kaki bengkak. Ya, kalau kita alhamdulillah, kami bengkak juga Ustaz. Tapi bukan kaki, mata yang bengkak. Lamuan tidur Ustaz. Masya Allah. Siang lah tidur lama, malam tidur lagi. Terbengkak-bengkak. Walhasil. Naam. Jadi untuk saya dan kita semua, kita sendiri yang bisa memaksakan diri kita. Masya Allah. Orang lain tidak bisa. Memberi hidayah tidak bisa. Masya Allah. In wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, tugas kita sampaikan. Yang ketiga, ada asyayatinul insaniyah. Ada setan dalam bentuk manusia. Setan yang tidak terlihat tidak ada. Ada setan dalam bentuk manusia. Alhamdulillah. Yang ngajak kita jahat, ngajak kita maksiat, atau justru kita sendiri yang berubah bentuknya. Bisa jadi setan ada. Sudah datang bulan ampunan, kita justru bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Nantang. Orang kalau maksiat diam-diam, itu ada harapan dosanya akan ditutupi dan dihapuskan Allah. Kullu maksiati mu'afah, kullu ummati mu'afah. Semua umatku akan diampunkan oleh Allah, dimaafkan Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya, bangga dengan maksiatnya, merasa hebat dengan kejahatannya. Na'udzubillah. Hati-hati. Kita yang maksiat, kalau selagi masih diam-diam ada harapan diampunkan Allah. Yang tidak puasa, janganlah tampakkan di hadapan orang. Mungkin anda tidak puasa, silakan, itu urusan anda dengan Allah. Tapi ingat, maksiat itu harus kau sembunyikan. Ini minta maaf kadang, coba takut. Tak puasa, pagi, jam 6, santai. Duduk di warung kopi, kopi putih pula. Oh, akan pempek. Oh, sedap nih. Masya Allah. Mati bu, malu kita kopi putih. Luar biasa. Bagaimana? Ini umat Nabi Muhammad. Disampaikan ilmu, disampaikan hidayah. Maka kita semua, kalau maksiat usahakan, jangan tahu orang lain. Hanya kita dan Allah saja. Agar ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat karena syahwat ada harapan diampunkan Allah. Jatuh, ya Allah. Kita sadar dulu pernah tidak puasa. Sadar kita, ya Allah, gara-gara nafsu, gara-gara kawan, gara-gara mungkin kebiasaan yang jelek dulu tidak puasa, ya Allah, astagfirullah, istighfar, minta ampun kepada karena syahwat. Masya Allah. Mungkin bawaan muda, bawaan gengsi dan sebagainya, macam-macam tuntutan. Setiap maksiat karena syahwat ada harapan diampunkan Allah. Wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap maksiat karena sombong tidak ada harapan diampunkan Allah. Sombong nih, lah maksiat sombong pula. Kita yang ibadah nih, yang salat subuh, majelis salim, tadarus Quran, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, merasa hebat, merasa tinggi, merasa sudah beramal. Tidak boleh. Yang sudah ibadah tidak boleh sombong. Apalagi yang tidak ibadah. Ini kadang minta maaf. Yang sombong itu bukan yang sholat. Yang tidak sholat lebih sombong. Ngatui wong sholat pula. Sholat. Diaguk ngomong itu. Baju putih, hati gelap, nak matilah. Masya Allah. Yang sholat dihina. Jadi mak cak aku nak tak sholat sama sekali, cengki. La haula wala quwata illa billah. Sombong dengan maksiat, ya Allahu Akbar. Masya Allah. Maka hati-hati. Sombongan itulah yang menghalangi dari ampunan Allah. Gimana maksudnya Ustaz? Orang kalau maksiat karena sombong tidak menyadari kalau itu maksiat. Dan tidak ada keinginan untuk tobat sampai nanti meninggal belum sempat tobat. Itulah maksiatnya iblis. Iblis itu maksiat karena sombong. Karena sombong dia.
ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, aku tercipta dari api, dia dari tanah. Aku lebih mulia. Allah. Jadi kalau sudah ngomong aku, hati-hati. Ananiyah namanya. Kalau bukan karena aku, karena bukan karena usahaku, karena bukan karena rencanaku, karena bukan karena perjuanganku, aku, hati-hati. Kita semua bergerak, berbuat karena Allah. Allah yang memampukan kita. Setelah kita berbuat, kita berdoa kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Kami sadar banyak salah, banyak kurangnya, salat kurang khusyuk, sedekah kurang ikhlas. Banyak kita sadar ya. Habis sholat doa istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan habis sholat merasa paling mantap, paling hebat, munculat langsung. Aku keluar dari masjid ngawas tetangga masih gelap galau aja ini. Aku inilah yang lah bangun. Na'udzubillah min. Kita yang sudah ibadah saja tidak tahu sholat kita, ibadah kita diterima Allah atau tidak. Tidak ada kesombongan di hati. Maka saat ibadah tidak boleh sombong. Apalagi maksiat. Maksiat jangan pernah merasa hebat. Tidak ada yang hebat saat bermaksiat kepada Allah. Fir'aun yang memiliki segalanya, kerajaannya luas, tentaranya banyak, sepatunya emas. Fir'aun yang aku jadi Tuhan itu ternyata mati terberak. Mati terberak, tidak baca berenang berarti. Kalah dengan budak Karanganyar. Budak kita gelantung. Berenang. Allah hinakan dia. Sepatu Fir'aun emas itu ada di neraka. Sendal jepitnya Bilal bin Rabah ada di surga. Tidak ada yang hebat di dunia dengan harta merasa hebat. Apa ya? Siapa yang lebih kaya dari Qarun? Siapa yang berkuasa dari Fir'aun? Dan kita merasa hebat. Apalagi kita lah kayo ida, berkuasa ida, buntu, sombong mula. La ilaha illallah. Maka untuk saya dengan nafsu ini harus kita tekan. Terus kita harus sadar kita ini bukan orang baik. Jangan pernah merasa jadi orang baik. Jangan. Jadi orang baik itu baik, tapi merasa baik itu tidak baik. Jadi orang soleh itu baik, tapi merasa soleh itu tidak baik. Tapi Ustaz, aku ini memang dari kecil lah soleh. Maksudnya nama aku Pak Soleh. Lain cerita itu. Memang namanya di akte. Walhasil. Jadi kitalah yang bisa memaksa diri kita. Hati-hati. Yang ibadah saja tidak boleh sombong, apalagi yang maksiat. Ya Allah. Kita yang melihat orang maksiat, kita harus memandang dia sebagai umat Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang tidak puasa, kita doakan dia dalam hati, ya Allah, ini umat Nabi Muhammad, semoga kau beri hidayah dia ya Allah. Sekarang mungkin mereka belum ibadah, semoga kau robah hati, karena yang paling cepat berubah itu hati. Paling cepat, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore sudah tidak beriman. Paling berubah cepat nih. Hari ini ibadah, besok bisa berubah, hilang. Bisa jadi seketika. Apapun sebabnya. Oh Ustaz, aku kemarin semangat sholat. Gara-gara ada zianu tu, ada jesu aku nak kamu sholat. Jesu nak kamu. Gara-gara manusia, apapun sebabnya yang menghalangi kita dari ibadah, itu bukan sesuatu yang baik. Maka kita jangan sampai terhalang ibadah gara-gara urusan dunia. Gara-gara si fulan, gara-gara si anu, gara-gara masalah. Gara-gara aku bukan ini lagi, bukan pengurus lagi, bukan segala macam-macam. Kadang sebabnya itu. Maka harus kita lawan terus nafsu kita. Maka ada asyayatinul insaniyah, ada setan dalam bentuk manusia. Ada. Wa min syarril waswasil karena setan itu hanya membisiki. Ada minal jinnati wan nas, dari golongan jin, dari golongan manusia. Kita harus kenali diri kita. Dan kita harus kenali musuh-musuh kita. Musuh kita.
Bagaimana kita akan bisa melawan musuh kita kalau kita tidak kenal dengan dia? Kenali. Oh, ini yang nyerang hati kita. Oh, ini yang nyerang dari luar. Ini yang nyerang dari dalam. Harus ada antisipasi kita. Maka puasa membentengi kita. Maka puasa ini adalah benteng. Kalau orang puasa sempurna, baik, maka akan terjaga dari semua maksiat dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Terus